saya sering sekali Pak ketika bertugas di Jakarta bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang ingin membantu penyandang disabilitas tapi tidak tahu caranya seperti apa. Nah, sementara pada program SDGs, kita memang fokus pada pembangunan berkelanjutan serta target pada tahun 2030. Dan kita lihat jika dibandingkan dengan perwakilan dari tiap peraturan berbenturan ini, bagaimana tanggapan dari Bapak Anies Rashid Baswedan terkait peraturan yang sangat berbenturan, sementara satu lagi Bapak berbenturan juga dengan target pembangunan berkelanjutan tadi. Dan yang kedua, kalau seandainya satu pertanyaan aja boleh ya? Satu pertanyaan aja. Ya, baik, terima kasih. Baik, itu saja. Ya. Ada poin yang mungkin menjadi catatan ketika sektor formal kesempatan kerja itu tidak diberikan kepada netra. Nah, di sini mayoritas netra itu banyak yang bekerjanya massas. Kemudian berdagang, dagangnya itu dagang UMKM. Nah, sejauh mana Bapak nanti melindungi dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 2016 mengenai perlindungan kewirausahaan dan juga penjaminan bagaimana simpan pinjam koperasi yang akan dilakukan apabila Bapak akan terpilih menjadi presiden. Saya kira banyak kebijakan program yang ada itu menjadi asal Bapak senang laporannya. Nah, sejauh mana Bapak untuk mengawasi agar program ini dapat berjalan dan UMKM untuk bisa bersejahtera bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kan banyak menggelontorkan juga ide-ide dan lain-lain. Seperti misalkan barista ini coba yang total ataupun low vision ini diakomodir. Kemudian pedagang kerupuk ataupun massage pijat ini coba disentralkan seperti ada sentral. Jadi dari pusat sampai daerah terkoordinir dengan baik oleh pemerintah. Dan persaingan usaha terhadap yang disabilitas bisa berjalan, gitu Pak. Terima kasih. Pak Anies kan pernah jadi gubernur di Jakarta dan sukses juga menerbitkan kartu disabilitas. Ya. Padahal waktu itu sudah ada permensosnya, ya. Tapi Kemensos sendiri tidak jadi yang menerbitkan kartu disabilitas. Sementara kartu disabilitas ini penting ya bagi penyandang disabilitas selain sebagai identitas ya, tapi juga bisa mendapatkan benefit-benefitnya, misalnya pengurangan pajak, kemudian potongan harga dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari para penyandang disabilitas. Bagaimana nanti kalau Pak Anies jadi presiden, praktek baik yang ada di Jakarta itu bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Pertama yang terkait peraturan. Di tempat kita ini banyak peraturan-peraturan yang tidak sinkron dan peraturan-peraturan yang merepotkan karena sebagian konflikting. Jadi ada yang tidak sinkron, ada yang bertentangan. Nah, insya Allah kita telisik sama-sama. Jadi kalau perlu nanti kita membuat semacam task force, tim kecil, Kumham dengan penyandang disabilitas mereview peraturan-peraturan yang merepotkan karena ada tidak sinkron dan ada konflikting, lalu nanti disinkronkan sehingga dia menjadi kebijakan yang memberikan kepastian. Apa fungsi peraturan itu? Satu, dia memberikan rasa keadilan. Yang kedua, dia memberikan kebermanfaatan. Peraturan itu harus ada unsur kebermanfaatan. Yang ketiga, dia memberikan kepastian. Nah, ketika aturan itu konflikting atau tidak sinkron, maka soal yang ketiga ini tidak terpenuhi karena tidak memberikan kepastian. Tugasnya beri kepastian, jangan sampai peraturan ada malah memunculkan ketidakpastian.
kepastian. Disitulah pentingnya sinkronisasi. Jadi yang tadi disampaikan, sesungguhnya ini PR bukan hanya untuk penyandang disabilitas, banyak program-program kebijakan-kebijakan kita di berbagai sektor yang sifatnya conflicting atau tidak sinkron. Ini nanti kita bahaskan sama-sama. Nah, tadi saya katakan di awal soal partisipasi, pendekatannya kolaborasi. Jadi penanya kedua tadi namanya siapa tadi? Fajri. Fajri tadi saya sampaikan usulannya apa. Kenapa saya tanya usulannya apa? Karena solusi yang diberikan tidak boleh solusi dari pemegang kewenangan. Betul tidak? Punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Betul? Punya kewenangan bukan berarti punya pengalaman. Karena itu kalau menyangkut penyandang disabilitas netra misalnya, maka kita harus bicara dengan mereka yang diperlukan seperti apa, sentralnya seperti apa. Dan kami ingin mengajak swasta untuk bekerja bermitra dengan pemerintah supaya teman-teman dapat kesempatannya bukan hanya dengan pemerintah tapi juga dengan swasta. Dan saya sering sekali Pak ketika bertugas di Jakarta bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang ingin membantu penyandang disabilitas tapi tidak tahu caranya seperti apa. Kalau kita buat kemitraannya dan ada badannya, maka siapapun yang berminat membantu tinggal koordinasi ke sini bisa difasilitasi. Begitu ya. Yang ketiga tadi, insya Allah program-program untuk penyandang disabilitas di Jakarta yang dirasakan baik, yang dirasakan bermanfaat, itu akan kita tingkatkan untuk dilaksanakan di tingkat nasional. Jadi misalnya tadi tentang kartu disabilitas, karena kartu disabilitas ini namanya KPDJ, kartu penyandang disabilitas, yang ada bantuan tunai, ada subsidi pangan, dan kartu itu membuat mereka bisa mengakses transportasi umum secara gratis. Jadi ini sesuatu yang insya Allah kita ingin kerjakan di tingkat nasional. Kemudian alat bantu bagi penyandang disabilitas. Alat bantu inilah kenapa kemitraan dengan swasta itu penting, karena banyak juga yang mau terlibat di sini. Dan kemudian tempat tinggal, program-program perumahan yang ramah dengan disabilitas. Nah, kami melihat nanti dibahas bersama dengan tim, mungkin perlu ada terkait dengan persiapan untuk mendapatkan pekerjaan, agar di dalam proses rekrutmen, proses seleksi penyandang disabilitas ada proses persiapannya supaya bisa melewati proses rekrutmen dengan baik. Begitu ya. Mudah-mudahan menjawab semuanya.